Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini pembahasan yang terakhir ya. Bagaimana kita bisa mewujudkan segala mimpi dan cita-cita kita. Ini insyaallah materi yang terakhir kita. Kemudian yang harus kita lakukan adalah praktek, dipraktekkan, diulang-ulang terus aja diulang, upload terus ya, upload jualan kita. Kemudian kita memikirkan inovasi-inovasi yang terbaik. Ketika misalkan ada profesinya tukang pijit, mohon maaf, tukang pijit, gimana nih caranya supaya orang banyak yang tahu, upload. Atau misalkan memberikan promo, atau misalkan memberikan flyer, bikin flyer yang semenarik mungkin, datangin perumahan-perumahan, kemudian sebar tuh brosur, minta izin sama satpamnya. Atau misalkan ketika kita punya produk produknya, alat kesehatan, datangin sanggar-sanggar kesehatan, bikin kerjasama. Atau kita punya produk buku, kita datangin tuh DKM untuk bisa memberikan kajian-kajian. Atau bedah buku yang kita jual, kita buat sebuah kajian, sebuah bedah buku yang nantinya itu yang akan membuka wawasan mereka tentang buku yang kita jual. Bisa seperti itu. Apa saja pokoknya yang bisa menjadikan bisnis kita lebih maju lagi. Ya. Nah, kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sudah kita maksimalkan ikhtiar kita. Tentunya ketika kita sudah kepengen cita-cita kita diwujudkan sama Allah, maka kita harus memantaskan diri untuk terus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di SWTD kita memiliki amalan-amalan SWTD, sholawat, waqiah, tahajud, duha. Itu juga merupakan amalan yang hebat kalau istiqomah. Makanya saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, aduh kawan-kawan nih, kalau udah istiqomah, saya yakinnya karena memang yakin karena Allah. Yakin 1-3 tahun tuh kehidupan kawan-kawan tuh insya Allah akan berubah. Bahkan saya mengajak diri saya sendiri dan kawan-kawan semua untuk bisa mengupgrade amalan-amalan SWTD ini, bukan hanya sekedar SWTD, tetapi gebir semua amal soleh yang lainnya. Dan ini merupakan pengalaman saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Alhamdulillah, saya istiqomah sampai detik ini. Saya mengawali setiap sholat fardu saya dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Jadi kalau misalkan lagi buru-buru, kita cari yang mu'akadnya. Kita cari yang mu'akadnya, yang pentingnya, sholat sunnah yang pentingnya. Kalau misalkan kita memang waktu kita terbatas, tetapi ada yang dilakukan, qobliyah dan ba'diyah itu harus kita lakukan. Kita ini pengen dipantesi. Kawan-kawan kerja di satu perusahaan, pengen naik gajinya, pengen naik jabatannya. Apa yang akan kawan-kawan lakukan? Berusaha dan bekerja lebih maksimal lagi, memantaskan diri kita untuk bisa naik level kita. Pengen gaji gede, masuknya jarang-jarang. Pengen gaji gede, kerjaannya tidur terus di kantor. Yang ada bukan naik level, yang ada bukan naik jabatan, yang ada bukan naik gaji, yang ada di PHK. Karena memang ya kerjanya asal-asalan. Sama seperti itu. Kita pengen nih dibantuin sama Allah nih, dipercepat, dimudahkan urusan kita sama Allah. Maka apa saja yang bisa kita lakukan, kita kerjakan. Qobliyah, ba'diyah itu wajib banget itu dilakukan. Di samping SWTD yang sudah kita lakukan, qobliyah, ba'diyah, kemudian yang wajib yang harus dilakukan adalah sedekah. Karena sedekah ini menjadi percepatan amal yang luar biasa. Baca Al-Quran setiap hari, ataupun amal-amal yang lain yang memang kita bisa lakukan, kita
supaya ini menjadi jalan mengundang Allah semakin cinta ridho sama kita. Kalau Allah sudah cinta, Allah sudah ridho sama kita, maka insya Allah kemudahan demi kemudahan akan kita raih. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin saya pernah dapat WA dari salah satu anggota SWTD yang mengatakan seperti ini. Teh, saya lagi sakit ini, saya lagi sakit di rumah sakit. Tapi saya karena kondisi saya sakit, saya akhirnya nggak bisa sholat. Kemudian saya tanya, maaf teh, emang teteh lagi head? Oh enggak teh, saya lagi nggak head. Tapi kan saya keterbatasan teh, saya terbatas nih, saya nggak bisa melakukan sholat karena memang saya sakit. Kemudian dia juga mengatakan saya juga nggak bisa doa. Gimana caranya coba teh doa? Toh saya aja sholat aja enggak, apalagi doa. Saya malu kalau berdoa, dan saya aja sholat enggak. Saya dalam hati cuma bertanya begini ya, ini sebenarnya orang tuh baca materi atau enggak? Karena yang saya ajarkan kepada kawan-kawan semua, kita berdoa itu bukan hanya di atas sejadah kita, bukan. Tetapi setiap saat apa yang memang menjadi keinginan cita-cita kita sampaikan kepada Allah. Sering-sering minta sama Allah. Di atas kendaraan kita, lagi jalan kemana, lagi jalan ke pasar, lagi mau ngapa-ngapain, dalam hati kita ini kita connect terus sama Allah, ngobrol terus sama Allah. Bahkan mungkin kita jadi merasa kayak ada teman gitu, kayak kita tuh punya teman. Karena setiap saat kita bisa ngobrol, setiap saat kita bisa mencurahkan segala isi hati kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kemudian saya sampaikan kepada si teteh anggota tersebut, saya juga lupa siapa namanya gitu. Kalaupun saya ingat juga saya nggak bakalan sebut namanya. Hanya saya sampaikan, teh, sholat ini adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan. Kalau misalkan sesuatu hal yang wajib dilakukan, berarti kita harus berupaya sekuat tenaga untuk bisa melakukan itu. Dan Islam merupakan agama yang fleksibel. Islam merupakan agama yang mempermudah. Tidak ada yang dipersulit. Ketika seseorang tidak bisa melakukan sholat secara berdiri, maka kita bisa melakukan sholat secara duduk. Ketika ada seseorang tidak bisa melakukan sholat dengan cara duduk, maka dia bisa melakukan sholat secara terbaring, tiduran. Ketika ada orang yang memang tidak bisa melakukan sampai tiduran, itu bisa melakukan secara isyarat. Wudunya bagaimana? Wudunya juga sama, ada tayamum. Kita bisa melakukan itu. Ya kawan-kawan semua, jangan sampai apalagi lagi sakit kita kepengen ditolong sama Allah untuk supaya kita disembuhkan oleh Allah. Masa sholat aja kita meninggalkan sholat? Masa sholat aja ditinggali? Katanya kita pengen sehat, katanya kita pengen sembuh. Setelah kita melakukan sholat secara berbaring ataupun isyarat, ya, kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, terima kasih. Kau sudah mengaruniakan penyakit ini kepada saya. Mudah-mudahan ini menjadi penggugur dosa-dosa saya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah, ya Allah. Aku punya cita-cita, aku punya hajat, aku punya keinginan, ini bisa Engkau kabulkan. Kenapa? Karena orang yang sakit ini, insya Allah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah dekat dengan orang yang sakit. Ya. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, yuk sama-sama kita upgrade semuanya. Ikhtiar kita upgrade. Ikhtiar langit kita upgrade, ikhtiar bumi kita upgrade. Kita pantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa Allah menolong kita. Tingkatkan lagi ibadah kita, tingkatkan lagi ikhtiar kita, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tentunya ini banyak kekurangan, ya. Kita memperbaharui segala ikhtiar kita, kemudian kita melatih sesuatu yang memang harus kita lakukan untuk bisa menggapai semua mimpi dan cita-cita kita.
Silahkan kawan-kawan semua untuk bisa melengkapi dan mencari sumber-sumber yang lain yang ini akan menjadi tambahan pelajaran dan tambahan hasanah keilmuan buat kawan-kawan semua. Baik, kawan-kawan semua, itu saja yang bisa saya sampaikan dari pertama sampai terakhir. Tentunya ini banyak kekurangan. Apa-apa yang saya sampaikan ini jika memang baik, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika memang ada kesalahan dan tentunya pasti banyak kesalahan, itu datangnya dari kebodohan saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.